Masih pembahasan adab-adaban di dalam bersosial, di dalam bersedekah. Di antaranya ada 5 perkara. Yang pertama adalah al-israru, menyembunyikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271. Allah katakan, wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Maknanya wallahu alam, dan jika kalian menyembunyikan, akan itu sedekah, akan itu zakat, akan itu sosial, dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa bidzalika tatakhallasu anir riya, dan dengan menyembunyikan sedekah tersebut kamu selamat dari penyakit riya gitu. Jadi memang belajar dulu sembunyikan. Jadi menyembunyikan sedekah itu ada harapan, besar harapan kita bahkan selamat dari penyakit riya. Fa innahu ghalibun an nafsi wa huwa muhlikun, karena sesungguhnya penyakit riya ini ghalibun, adalah yang ghalib, yang mengalahkan, ala nafsi, kepada jiwa, wa huwa muhlikun, bahwa penyakit riya ini membinasakan, merusak amal soleh kita. Ketika amal soleh kita dicampuri dengan riya, maka hancurlah itu pahala amal soleh. Maka solusinya sangat baik, yaitu dengan disembunyikan. Yanqalibu fil qalbi idza wudhi'a al-insan fi qabli fi surati hayyatin ayyurimu ila mal hayyah. Jadi nanti itu riya ya akan menjelma, yanqalibu akan menjadi fil qalbi, dalam hati, berubah idza wudhi'a al-insan, ketika disimpan, diletakkan manusia fi qabri, pada kuburannya, fi surati hayyatin, pada rupa seekor ular. Ayyulimu ila mal hayyah, yakni menyakiti, itu sifat riya, seperti menyakitkannya ular itu. Ibaratkannya seperti itu oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Orang-orang yang riya nanti dia akan mendapatkan siksaan di alam kuburnya. Wal bukhlu yanqalibu fi surati aqrabin, sedangkan penyakit kikir menjadi pada rupanya seekor kalajengking. Nanti itu orang-orang yang mempunyai sifat kikir akan disiksa, ya, disiksa seperti sakitnya, menyakitinya kala kumaha orang lamun ayana kena ku kalajengking, panas tiris, nyeri. Nah, itulah gambarannya nanti di alam kubur orang-orang yang kikir. Wal maksud fi kullil infaq al khalasu min radhilatil bukhli, bahwa yang dimaksud dari seluruh infak adalah selamat dari ya kehinaan sifat kikir. Fa idam tazaja birya kana kanu jal aqraba qida al hayyah, maka apabila campur kepada orang tersebut apa riya, karena maka ada orang tersebut karena ujal akraba al hayyah, seolah-olah menjadikan itu kalajengking makanan ular. Fama takhallasa minal aqrabi walakin zada fi quwwatil hayyah, maka tidak selamat dia dari siksaan kalajengking, akan tetapi bertambah orang tersebut di dalam menguatkan itu ular. Jadi belajar apa? Bersedekah dengan merahasiakan agar selamat dari penyakit riya. Riya ini merusak kepada pahala. Sebagaimana kemarin jelaskan, ya, pahalanya sedekah yang dirahasiakan itu 70 lipat daripada sedekah terangan.
Kenapa seperti itu? Karena lebih dominan kepada diterimanya itu sedekah. Dan sedekah sir ini dapat memadamkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Luar biasa ya. Jadi jangan sampai tertinggal ya. Tiap hari kita sedekah sir. Jangan sampai tertinggal semampu kita ya. Idh kullu sifatin minas sifatil muhlikat fil qalbi innama ghidhawa wa quwwatuha fi ijabati ila muqtadaha. Karena sesungguhnya setiap satu sifat dari sifat-sifat yang membinasakan. Mana sifat yang membinasakan? Sifat kikir. Sifat kikir itu membinasakan, nyilakakeun, ngaruksak, nyangsarakeun. Nah, itu ya, membinasakan. Karena setiap satu sifat yang dari sifat-sifat yang membinasakan fil qalbi yang ada pada hati, innama ghidawat adalah pastinya bahwa makanannya itu sifat, wa quwwatuha dan kekuatannya fi ijabatiha adalah tetap pada memenuhi itu sifat fi ila muqtadaha kepada yang ditetapkan itu sifat. Namun di cumponan yaitu eta sifat nu goreng teh beuki kuat, beuki pageuh. Urang boga penyakit koret dikukut beuki pageuh hese leungitna. Sulit hilangnya. Contoh, kita punya sifat riya, kita biarkan dikukut ya. Kita biarkan, tidak kita lawan, itu sulit untuk hilangnya dari hati kita. Jadi bagaimana? Harus dilawan terus. Supaya tidak riya bagaimana? Supaya tidak kikir bagaimana? Terus dilawan, bukan diikuti keinginannya itu sifat. Tentunya, jadi usahakan yang pertama infak kita ini terutama yang sunnah, ya, sedekah kita yang sunnah, infak kita yang sunnah, sosial kita yang sunnah, terutama itu diusahakan dirahasiakan. Yang kedua daripada adab-adaban di dalam sedekah bersosial, di dalam mengeluarkan zakat, di dalam berinfak, antahdhara minal manni, hendaknya kamu menjaga diri dari penyakit manu, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan manu. Wa haqiqatu, hakikatnya manu ini antara nafsaka muhsinan ilal faqiri mutafaddilan alaih. Hakikat daripada manu ini adalah kamu menganggap dirimu berbuat baik kepada orang fakir, memberikan kelebihan kepada orang fakir, memberikan karunia kepada orang fakir. Masya Allah ya. Jadi memang hati ini harus kita jaga. Ketika kita menginfakkan harta kita, jangan merasa bahwa diri kita sudah mempunyai jasa kepada orang lain. Waduh, ini luar biasa sulitnya ya. Ya berusaha harus seperti itu. Hakikat manu itu antara nafsaka muhsinan, menganggap dirimu orang yang berbuat baik ke ilal fakir, kepada orang fakir yang diberi itu sedekah. Mana tandanya? Wa alamatu an tatawaqqa minhu syukra. Tanda manu yang ada dalam hati kita itu kamu mengharap-harap dari orang yang kamu beri syukran akan terima kasih. Ketika kamu bersosial, memberikan infak, memberikan sedekah kepada orang lain, lalu kamu mengharap-harap terima kasih dari orang yang kamu beri, maka itu berarti di dalam hati kamu ada penyakit manu. Jadi jangan kita mengharap-harap terima kasih dari orang yang kita aduh hese deui wae. Oke, jelema dibere kurang duit 1 juta, teu nuhun-nuhun acan hayang mere deui henteu. Tah eta manu gitu. Urang barang bere, si eta teu nuhun-nuhun acan. Kalau kang ngalius, kakak nyarekan geus dibere teh. Hayang mere deui teu? Aduh, eta manu teh nya. Jadi manu itu, tandanya manu itu ya mengharap-harap terima kasih dari orang yang kita beri. Jadi ulah ngarap-ngarap panuhun tinu dibere ku urang. Eta mah manehna rek nuhun, rek teu nuhun kumaha manehna we. Kudu nanti kitu. Rek nuhun, rek teu nuhun kumaha manehna. Nu penting mah urang mah ngapaparinkeun infak sedekah. Au tastankira taqsirahu fi haqiqa, atau itu menganggap ingkar kamu taksirahu akan taksirahu karena lalawarana ya fi hakika dina hak anjeun,
akan tidak pedulinya orang tersebut pada hak kamu. Si eta mah geus dibere sugan daek nulungan, nah gitu. Dari mana-mana orang kitu berarti aya penyakit manu. Si eta mah geus dibere tengah hargaan geus dibere teh. Berarti di hati urang aya penyakit naon? Manu. Waduh, sulit benar ya. Masya Allah. Wah, ini kan untuk untuk apa? Supaya sedekah kita diterima. Ini menceritakan bagaimana sedekah kita diterima. Kalau sedekahnya sudah diterima, itu jaminan-jaminan yang kemarin itu akan terjadi. Ya. Bertambah rezeki, bertambah umur, berkah umur, ya. Kemudian dijauhkan dari mati suul khatimah, diselamatkan. Kemudian menarik kesehatan daripada badan dan menjadi berkah harta. Itu akan terjadi ketika sedekah tersebut diterima oleh Allah. Nah, untuk mencapai supaya sedekah kita, infak kita diterima oleh Allah, nah ini harus menjaga hati dari penyakit manu. Ya, jadi penyakit manu. Wa mumalatihi aduwaka istinqaran yazidu ala ma kana qabla shadaqah. Dan mumalah kepada musuhmu karena menganggap menghitung-hitung ingkar yang melebihi kepada apa-apa yang ada sebelum sedekah. Wa dzalika yadullu ala annaka ra'aita nafsika li fadla. Itu semua menunjukkan bahwa kamu ya telah menganggap diri kamu kepada orang tersebut telah memberi karunia. Boga anggapan urang teh geus boga jasa kabatur. Bagaimana cara mengobatinya? Wa ila juan darifanaul musinu ilaik bi qabuli haqqillah minka. Ya. Bagaimana cara menghilangkan bahwa diri kamu telah berbuat baik kepada orang lain? Nah, itu harus dihilangkan. Enggak boleh ada dalam hati kita ketika kita menginfakkan, memberi nafkah, memberi infak kepada orang miskin, orang fakir, kepada orang lain, enggak boleh punya perasaan bahwa kita telah berbuat baik kepadanya. Bagaimana cara mengobatinya? Ya, antarifa annahu al-muhsinu ilaika bi qabuli haqqillah minka. Antarifa adalah mengetahui engkau annahu akan sesungguhnya orang yang engkau beri al-muhsinu ilaika, dia adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Orang fakir yang kita beri lalu dia menerima akan pemberian kita, itulah dia yang berbuat baik kepada kita. Sebetulnya dia yang berbuat baik kepada kita. Nah, itu cara mengobatinya. Cara mengobati hati dari penyakit manu, ya, bahwa orang fakir yang kita beri lalu dia menerimanya, sesungguhnya dia sebetulnya yang berbuat baik kepada kita. Itu bi qabuli haqqillah minka, dengan menerima hak Allah darimu. Di dalam diri kamu itu ada hak Allah yang harus diberikan, kepunyaan Allah yang harus diberikan kepada orang fakir. Lalu oleh orang fakir tersebut diterima, berarti dia telah memberi kebaikan kepada kita. Dengan menerima hak Allah yang ada dalam diri kita yang kita berikan kepada orang fakir, lalu dia terima. Fa inna min asari zakat tathhirul qalbi, karena sesungguhnya adalah tetap dari sebagian rahasia zakat, ya, tathhirul qalbi, membersihkan hati, wa tazkiyatahu, dan mensucikan hati, an radilatil bukhli wa khubuthi syuhi, dari ya kehinaan sifat kikir dan kotoran penyakit kikir. Jadi ketika orang dia itu menerima zakat kita, menerima sedekah kita, menerima infak kita, maka sebetulnya yang berbuat baik itu dia kepada kita, karena ada hak Allah yang ada pada diri kita yang harus kita berikan kepada dia. Itu maka dialah yang berbuat baik kepada kita. Walidzalika kanatiz zakatu mutahhiratan idh biha hasratit tahara. Karena demikian kanat ada az-zakatu, zakat mutahhiratan adalah yang mensucikan, membersihkan. Idh biha hasratiz zakah, karena dengan zakat itu hasilnya kebersihan hati. Tadinya hati kita ini kotor dengan sifat kikir, ya, kotor dengan sifat begitu kita keluarkan itu infak, itu zakat, jadi bersih. Hati kita jadi bersih dari penyakit kikir, itu jadi penyakit kikir bersih. Maka
Orang yang menerima zakat itu sesungguhnya dia yang berbuat baik kepada kita. Orang yang menerima infak kita adalah orang yang berbuat baik kepada kita. Hati kita jadi bersih dengan wasilah dia menerima infak kita, dia menerima sodakoh kita. Seperti itu cara mengobatinya. Fa'annaka anha ghasalatu najasatin, maka seolah-olah itu apa zakat itu, sedekah itu pembersihan akan najis. Di dalam hati kita ada najis nih, dibersihkan dengan zakat. Dengan zakat itu bersih hati kita dari najis, dari kotoran. Ya, baju kita kotor, lalu ada orang yang mau membersihkan baju kita. Kita berterima kasih kepada siapa? Apakah dia harus berterima kasih kepada kita, atau kita harus berterima kasih kepada dia yang membersihkan hati kita? Kita harus berterima kasih kepada orang tersebut yang menjadi sebab bersihnya baju kita. Itu juga seperti itu. Ketika orang yang fakir yang kita beri sedekah, yang kita beri infak, yang kita beri sosial, yang kita beri zakatnya kepada dia, maka hati kita menjadi dengan wasilah dia menerima zakat kita, menerima infak kita. Itu sebetulnya seperti itu kejadiannya. Ya, ketika kita sedekah, ketika kita infak, ketika kita mengeluarkan zakat, maka hati kita menjadi dengan wasilah dia menerima kepada infak kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semua. Allah bersihkan hati kita semua. Allah bersihkan hati kita semua dari segala sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah penuhi hati kita semua dengan segala sifat-sifat yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. إلى المرجو والمآب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.